Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Oh, jadi ini pesantrennya, ucap seorang pria dengan sepeda motornya. Seorang pria itu menghampiri pesantren. Ia mencoba ingin memasuki tetapi terhalang gerbang yang dikunci. Kunci. Oh, itu ada satpam, ucapnya. Woi, bangun, teriak seorang pria itu kepada Pak Satpam yang tertidur pulas di posnya. Pria itu terus memanggilnya tetapi Pak Satpam masih tertidur pulas hingga akhirnya ia berbuat sesuatu. Lemparan kertas mengenai kepala Pak Satpam hingga membuat ia terbangun dari tidurnya. Weladalah. Siapa ini yang lempar kertas, ucap Pak Eko. Gue, kenapa, teriak seorang pria itu dari luar gerbang. Siapa tuh bocah dah, ucap Pak Eko yang langsung menghampiri seorang pria itu. Kamu siapa dah? Main lempar kertas, kena kepala saya atuh, omel Pak Eko dari dalam gerbang. Suruh siapa? Dipanggil gak dengar, balas seorang pria itu. Bocah tengil. Gak minta maaf malah ngomong gak sopan. Gak penting. Anak siapa sih kamu ini? Dimana Ray? Tanya seorang pria itu. Siapa kamu cari Gus Ray? Gue temennya. Kenapa? Masak Gus Ray punya temen modelan kayak kamu? Gak punya etika gini. Halah banyak omong. Mana si Ray? Ada di dalam kan dia? Gus Ray gak ada di sini, balas Pak Eko. Lah gimana sih? Katanya ini pesantrennya, gak jelas nih orang. Ini emang pesantrennya tapi Gus Ray gak tinggal di sini. Terus dia tinggal di mana? Tanya seorang pria itu. Noh, di pojokan. Rumah coklat, ucap Pak Eko sambil menunjuk arah rumah Gus Ray. Pria itu menoleh ke arah rumah coklat itu. Thanks, ya bro, ucapnya yang langsung pergi dengan kendaraannya. Pak Eko melihat heran seorang pria itu. Bocah itu siapa dah? Masak temennya Gus Ray, tapi kayak gak mungkin, ya kali Gus Ray punya modelan temen gitu. Gumam Pak Eko yang heran dengan sosok pria misterius itu. Masya Allah sekali masakan kamu Za. Super anak, ucap Gus Ray yang memuji masakan istrinya. Ya dong. Siapa dulu gitu loh, balas Aza dengan tersenyum. Ya tapi suka nyebelin dikit. Goda Gus Ray. Aza mencemberutkan mukanya. Ih, mana ada saya nyebelin, yang ada tuh Gus Ray yang nyebelin. Kapan aku nyebelin coba? Dulu, pas awal kita ketemu, Gus kan nyebelin, nabrak saya tapi gak minta maaf, terus nyiram saya waktu tidur di kelas, sama pernah bilang kalau kue buatan saya gak enak. Banyak tahu. Yang bikin nyebelin, ucap Aza yang mengungkit masa lalu. Gus Ray menyentil hidung Aza. Maaf ya cantik, itu kan dulu beda sama sekarang. Kalau sekarang aku nyenengin terus, ya kan? Aza memasang wajah heran kepada Gus Ray. Nyenengin dari mana coba? Masih nyebelin gini kok. Nyebelin gini kan kamu suka, ucap Gus Ray sambil mengangkat satu alisnya sekilas tersenyum manis. Idih, ger banget. Jujur aja deh Za, aku udah tahu kok. Sotoy banget. Bukan sotoy, tapi aku emang tahu, kamu kan pernah bilang sendiri. Kapan? Perasaan enggak deh. Pernah kok, pas kamu lagi Sa. Tok tok tok. Suara ketok pintu dari luar membuat suasana pembicaraan Gus Ray dan Aza jadi terganggu, entah siapa pagi buta gini udah bertamu di rumah mereka. Siapa ya Gus? Tanya Aza. Entah, mungkin Jeffrey, dia sering bertamu pagi hari, balas Gus Ray. Biar Aza aja ya, yang bukain. Iya, balas Gus Ray. Tok tok tok. Iya, sebentar, teriak Aza. Siapa sih? Gak sabaran banget, gumamnya. Krek, saat pintu itu terbuka, Aza terkejut melihat seorang yang ada di depannya. Vano, ucapnya. Za, panggilnya. Ngapain kamu di sini? Kok bisa tahu rumah aku? Tanya Aza. Satu-satu dong Za nanyainnya, ucap Vano.
Jawab gak, sentak Aza. Oke, kamu gak perlu tahu aku dapat alamat rumah ini dari siapa. Yang paling penting kedatangan aku ke sini itu cuma pengen lihat kamu aja. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Jangan pernah nampakin muka kamu di hadapan aku. Aku kesini mau jelasin yang dulu, Za. Gak perlu. Mending sekarang kamu pergi dari sini, usir Aza. Tapi kan Za. Pergi gak, teriak Aza. Siapa Za? Ucap Gus Rey yang baru saja datang. Gus Rey terkejut melihat kehadiran Vano di rumahnya dan heran kenapa dia bisa tahu tempat tinggalnya. Gus Rey menyuruh Aza untuk berdiri di belakangnya. Mau apa lagi lo? Tanya Rey. Gue mau ketemu Aza. Ketemu istri gue. Kalau lo mau ketemu istri gue hadapin suaminya dulu, tantang Gus Rey. Lo kira gue takut sama modelan kayak lo, tantang balik Vano. Vano, udah. Jangan sampai kamu buat ribut di sini. Pergi gak, ucap Aza dengan meninggikan suaranya. Lo lebih baik pergi dari sini, sebelum gue main tangan, ujar Gus Rey. Gus udah, jangan berantem, ucap Aza yang menenangkan Gus Rey. Vano, pergi gak kamu? Atau aku teriak maling? Tapi Za, aku, pergi gak? Atau aku teriak nih? Tolong, ada mah. Iya Za, aku pergi, ucap Vano. Vano menatap tajam ke arah Gus Rey, sebaliknya pun Gus Rey, tanpa berlama-lama Vano segera pergi dari rumah mereka. Kamu gak diapa-apain kan Za? Tanya Gus Rey. Aman, balas Aza tersenyum. Aku heran, dia tahu dari mana rumah kita. Gumam Gus Rey. Bisa jadi, dia nanya Maiza kan aku pernah cerita sama dia, balas Aza. Bukannya Maiza taunya pesantren bukan rumah ini, tanya Gus Rey. Iya juga ya, terus dari siapa dong? Mungkin dia datang ke pesantren terus nanyain keberadaan aku atau gak kamu, ucap Gus Rey. Maybe, balas Aza. Ah udahlah Gus, gak usah ngurusin dia, mending Gus Rey siap-siap buat kerja, ucap Aza. Bantuin ya, ucap Gus Rey sembari memasang wajah gemas. Manja, balas Aza yang langsung meninggalkan Gus Rey. Za, kok ditinggal sih, teriak Gus Rey. Nah, ayo dong, ucap Nia yang berada di depan kamar pesantrennya. Bentar, teriak Zaina yang masih sibuk mencari sesuatu. Nia menunggu Zaina kurang lebih 15 menit, mereka hari ini jadwal memasak di pesantren. Ayo, ajak Zaina yang sudah siap. Lama banget sih, ucap Nia. Maaf, tadi aku lagi nyari komik, jawabnya sembari memperlihatkan komiknya. Awas disita loh, ucap Nia. Aman. Sesampainya di dapur, kamu bagian potong wortelnya aja, ucap Nia. Siap, balas Zaina dengan tersenyum. Sembari memasak ada beberapa para santriwati yang berbincang sesuatu hal hingga Nia fokus mendengarkan perbincangannya. Kamu tahu gak, gue tuh seneng banget kalau yang ngajar di kelas itu Gus Rey, ucap Fani. Fani salah satu santriwati yang sifatnya suka menjulit dan selalu melakukan berbagai hal semaunya. Sama tahu. Tapi sayang Gus Rey udah nikah, balas temannya. Tapi aku salut sih sama Aza, dia bisa dapetin Gus Rey segampang itu padahal kalangan ustazah sama Ning aja susah dapetin Gus Rey, ujar temannya. Halah, si Aza nikah sama Gus Rey karena paksaan aja, coba mereka gak berduaan di gudang juga gak bakalan nikah. Tapi kata Umi, Aza itu memang mau dijodohin sama Gus Rey sebelumnya. Umi Rania kan suka banget sama Aza. Gimana Umi gak suka sama dia? Si Aza itu orangnya caper banget, awal masuk pesantren aja udah genit sama Gus Rey, ucap Fani. Omongan itu jaga ya. Kalau gak tahu sebenarnya, saut Zaina. Ya kan temen lo emang caper. Suka genit sama Gus Rey, balas Fani. Heh, Aza itu bukan orang yang kayak gitu ya, ucap Zaina. Kan emang bener dia gitu, kalau kata gue nih ya, mungkin si Aza itu menjebak Gus Rey di gudang biar bisa berdua terus bisa dinikahi, ucap Fani. Heh, jangan fitnah kamu, Aza itu bukan orang kayak gitu.
Mereka berdua itu kejebak di gudang, bukan Aza yang ngejebak. Sok tahu banget sih, balas Zaina yang tidak terima dengan ucapan Fanny. Halah, gak mungkin, temen lo aja tuh yang ngejebak Gus Ray. Diem gak mulut kamu itu. Kalau gak tahu kejadiannya itu gak usah fitnah. Siluman ular, lo manggil gue apa? Siluman ular kenapa emang? Jangan kurang ajar lo ya. Bener toh kamu itu siluman ular, suka fitnah orang, ngejulit orang, bahkan bisa adu domba, ucap Zaina. Lo mau cari ribut sama gue, tantang Fanny. Kamu pikir aku takut? Sini, tantang balik Zaina. Sini lo, kalau berani, tantang Fanny. Berani aku, emang aku takut sama modelan siluman ular kayak kamu. Nah, udah nah, ucap Nia yang menenangkan Zaina. Gak bisa Nia, aku udah muak sama dia. Aku gak terima kalau Aza dijelek-jelekin, kamu tega temen kita dijelekin sama siluman ular itu. Aku juga gak terima nah, tapi gak usah ribut juga nanti kalau pengurus denger kita semua bisa dihukum. Biarin, kan yang cari gara-gara duluan siluman ular itu, ucap Zaina yang menunjuk ke arah Fanny. Kurang ajar lo ya. Fanny menghampiri Zaina dan menjambat kerudungnya itu, tak mau kalah Zaina pun membalas balik perlakuan Fanny. Teman-temannya yang lain ribut memisahkan mereka berdua yang tak kunjung selesai ributnya. Emang gue takut sama lo, rasain ini ya, teriak Zaina sambil menjambak Fanny. Kurang ajar lo kira gue gak bisa, teriak Fanny yang membalas balik Zaina. Keributan mereka berdua mengundang kedatangan pengurusnya. Pengurus pesantren datang dan memberhentikan mereka berdua. Ada apa ini? Tanya pengurus. Zaina, Fanny, berhenti gak kalian? Teriak pengurus. Zaina dan Fanny berhenti. Mereka berdua langsung terdiam ketika melihat kedatangan pengurusnya. Apa-apaan kalian ini? Disuruh masak malah ribut, omel pengurus. Dia duluan tuh mbak, ucap Zaina menunjuk ke arah Fanny sembari memperbaiki kerudungnya. Heh, lo duluan ya, balas Fanny yang tak terima. Kan emang bener kamu duluan yang cari gara-gara, sekarang kamu malah gak ngaku. Mana ada gue yang duluan, lo dulu yang ngajak ribut. Sudah, gak usah ribut, teriak pengurus. Kalian ini, mau saya hukum hah? Mau, ucap pengurus yang sudah emosi. Gak mbak, ucap keduanya. Kalau gak mau dihukum gak usah ribut. Masak yang bener nanti saya bilangin Umi tahu rasa kalian. Maaf mbak, ucap Zaina. Sudah. Sekarang saling minta maaf, pintah pengurus. Minta maaf sama dia mbak, tanya Zaina yang menunjuk ke arah Fanny. Iyalah. Ih, gak sudi mbak, balas Zaina. Gue juga gak sudi minta maaf sama lo, saut Fanny. Kalau kalian berdua gak mau saling minta maaf, saya hukum kalian berdua. Ya jangan dong mbak, ucap Fanny. Makanya, kalau gak mau dihukum minta maaf. Nah, mending kamu minta maaf, daripada dikasih hukuman, bisik Nia. Tapi aku gak sudi Nia. Kalau kalian masih gak mau, saya bawa kalian ke tempat hukuman. Iya mbak, ucap Zaina. Fan, aku minta maaf ya walau aku gak salah, ucap Zaina. Iya, balas Fanny dengan singkat. Minta maaf kok gitu. Yang bener dong. Fanny, aku minta maaf ya, ucap Zaina dengan memasang senyuman palsu. Iya, gue juga minta maaf ya, balas Fanny yang juga memasang senyuman palsu. Nah gitu dong, ya sudah sekarang kalian kembali memasak. Awas aja kalau sampai ribut lagi, ucap pengurus. Gak kok mbak, ucap Zaina. Ya sudah saya pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh kamu, aku gak sudi ya minta maaf ke kamu. Itu cuma akting, ucap Zaina. Lo kira gue mau? Gue juga akting kali, balas Fanny yang langsung pergi. Ih, nyebelin emang siluman ular itu. Udah nah, sabar, ucap Nia. Kamu ini lagi. Sabar. Iya kalau kamu sabar banget jadi orang. Kalau aku itu gak bisa, balas Zaina. Udah nah, mending kita masak lagi, ajak Nia.
Ya udah ayo, balas Zaina. Dring dring dring. Ayah. Assalamualaikum, Ray. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Balas Gus Ray dari balik telepon. Ayah, ganggu kamu gak? Gak ya. Jam 9 nanti ke pesantren ya. Ayah sama bunda bakal jenguk kalian. Iya ya, nanti aku bilangin ke Azalea juga. Ya sudah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Panggil Aza yang baru saja datang. Apa Aza? Balas Gus Ray dengan lembutnya. Saya mau ngomong penting sama Gus, ucapnya. Mau ngomong apa? Ini penting, penting pakek banget. Sepenting apa? Kok harus ada bangetnya? Tanya Gus Ray sembari menatap gemas istrinya. Kalau saya ikut ikut apa? Jujur Aza bingung ingin berbicara hal pentingnya ini kepada Gus Ray. Ikut apa? Za, tanya Gus Ray sekali lagi. Gus Ray izinin gak? Nanti, tanya Aza. Kamu mau ngapain? Mau izin kemana? Tanya Gus Ray lembut. Kalau saya ikut lomba basket putri boleh gak? Lomba basket. Aza mengangguk kepalanya dengan sedikit tersenyum. Emang ada lomba basket di pesantren? Tanya Gus Ray. Lah, Gus gak tahu. Kalau bakal ada porseni. Gak nih, Za. Ah, Gus mah kudet, balas Aza heran dengan Gus Ray yang tidak mengetahui bakal ada porseni. Abis ini tuh Gus, bakal ada porseni mulai dari tilawah, basket putri dan putra, cerdas cermat, pidato, solawat grup, sepak bola, ucap Aza yang menjelaskan kepada Gus Ray. Oh, aku belum dikasih tahu. Boleh gak? Saya ikut porseni basket putri. Kenapa gak milih pidato? Cerdas cermat atau tilawah, Za? Saya pengennya basket Gus. Emang kamu bisa? Ih, Gus ngeraguin kemampuan saya dalam bidang basket. Saya bisa tahu. Waktu masih sekolah dulu sering mewakili sekolah dalam lomba basket dan selalu dapat juara 1. Bukan yang raguin, cuma nanya aja. Boleh gak Gus? Tanya Aza dengan sedikit memasang wajah gemasnya terhadap Gus Ray. Perlakuan itu justru membuat Gus Ray gemas kepada Aza. Boleh, Za, sembari menyentil hidung Aza. Makasih ya Gus, ucapnya dengan raut wajah senang. Kapan lombanya? 2 minggu lagi. Oke, semangat ya cantik. Bunda, panggil manja Aza kepada bundanya. Iya sayang. Aza kangen bunda tahu, ucapnya. Sama, bunda juga kangen banget sama anak kesayangan bunda ini. Balas bunda dengan memeluk erat putrinya. Ray, gimana dengan perusahaan? Tidak ada kendala? Tanya ayah Adrian. Alhamdulillah, tidak ada ya. Semua berjalan dengan lancar. Ayah, panggil Aza. Kalau Aza ikut ayah sama bunda pulang boleh gak? Ucap Aza. Maksud kamu, Za? Tanya bunda. Aza, pengen pulang ke rumah 1 hari aja. Kamu kangen rumah ya? Za, saut Umi. Hehehe, iya Umi. Kalau semisalnya Aza pulang 1 hari aja boleh gak Umi? Abah, tanya Aza. Abah sama Umi boleh-boleh aja, tapi kan sekarang apa kata suami kamu, Ray, ucap Abah. Gak usah, Za, saut ayah. Aza memasang wajah cemberutnya. Kenapa sih ya? Aza cuma pengen pulang 1 hari aja. Udahlah teman. Gak apa-apa Aza pulang ke rumah mungkin dia ingin refreshing, lagian Ray juga pasti izinin. Gimana Ray? Kamu izinin Aza pulang? Tanya Abah. Gak apa-apa kok Bah, kalau memang Aza pengen ketemu suasana dengan rumahnya, balas Gus Ray. Nah, itu ayah, Gus izinin pulang. Ya udah kalau gitu, tapi 1 hari aja, balas ayah. Siap ayah. Besok sore Aza bakal balik kok. Terima kasih ya ayah. Aza sudah siap untuk pergi pulang bersama kedua orang tuanya dengan waktu 1 hari. Ia diantar sampai depan oleh suami tercintanya itu. Gus, saya pulang bentar dulu ya. Baik-baik di sini, ucap Aza. Iya, jangan lama-lama, bisik Gus Ray. Kenapa coba? Tanya Aza. Nanti aku kangen sama kamu, bisiknya lagi. Aza memasang wajah malas terhadap Gus Ray. Hele,
Rey, Azanya bunda bawa dulunya, besok bakal bunda balikin lagi kok, ucap bunda. Iya bunda, jangan kangen-kangen sama putri ayah, saut ayah Adrian. Ayah, apa sih, ujar Aza. Gus Rey hanya terkekeh kecil. Ya sudah kita berangkat dulu ya Rey, ucap ayah. Tanpa berlama-lama Gus Rey langsung saja menyalami kedua mertuanya itu. Hati-hati ya, cantik, ucap Gus Rey sembari mengelus kepala Aza. Assalamualaikum. Akhirnya aku bisa ngerasain suasana di rumah ini sekian lamanya, girang Aza. Seneng ya, tanya manja bunda. Iya dong bun, balas Aza. Bun, abis ini ayah mau pergi ke kantor sebentar, ujar ayah. Ada apa lagi ya, tanya bunda. Ada klien yang harus ayah temui sekarang. Iya, balas bunda. Bun, Aza ke kamar dulu ya, ucap Aza. Iya sayang. Aza begitu senang sekali bisa dapat merasakan suasana di rumahnya lagi, apalagi suasana di kamarnya itu. Akhirnya, gue bisa ketemu kamar ini lagi, teriak bahagia Aza yang melihat suasana kamarnya. Kasur gue, meja belajar gue, boneka-boneka kesayangan gue, novel-novel gue, seneng banget, ucapnya. Aza berbaring terbahagia di atas kasurnya. Apa nanti malam gue ajak Maiza buat keluarnya, sekalian temu kangen sama tuh bocah, ucapnya. Maiza, Assalamualaikum, Mei, ucap Aza di balik telepon. Waalaikumsalam, kenapa Za? Mei, nanti malam lo ada waktu gak? Kalau malam gue free-free aja. Gue sekarang ada di rumah. Rumah lo yang di Bunga Mekar. Yalah, serius, lo pulang. Iya, makanya kalau nanti lo free kita keluar yuk. Gue kangen ama lo. Gas. Gue juga udah kangen banget sama lo. Mainnya di kafe biasanya kita pulang sekolah ya. Oke, ya udah. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Za. Bunda, kenapa bun? Makan siangnya mau dibuatin apa? Bunda kangen masakin kamu, tanya bunda. Aza pengen udang saus pedas, balas Aza dengan tersenyum. Oke, nanti bunda masakin ya. Oh ya bun, nanti malam Aza boleh gak? Pergi bareng sama Maiza, ucap Aza. Aza kangen banget bun sama Maiza, lanjut Aza. Iya sayang, makasih bun. Gue kangen banget sama lo, Za, ucap Maiza. Maiza dan Aza sekarang sudah berada di kafe favorit mereka berdua. Keduanya saling melepas rindu masing-masing, bercerita banyak hal kejadian. Sama tahu, gue juga. Gue lihat, lo makin isi aja Za, goda Maiza. Maksud lo isi gimana? Tanya Aza bingung. Iya isi dikitan gitu. Lo ngatain gue gendut gitu. Hah, enggak Za, gimana Za? Gimana apanya sih? Gimana sama suami lo itu? Tanya Maiza. Iya gitu-gitu aja. Suami lo cakep banget tahu. Tahu dari mana lo? Gue lihat di Instagram pesantrennya. Diem-diem stalking lo ya. Hehehe, dikit Za, ucap Maiza tercengir. Kapan nih? Gue dikasih ponakan, tanya Maiza. Gak usah ngarep, ketus Aza. Sensi amat si lo. Ya abisnya, bahasan lo gak penting. Gue kan cuma nanya aja, apa jangan-jangan lo masih belum nerima Gus Rey ya? Tanya penasaran Maiza. Gak tahu gue bingung. Kenapa harus bingung? Mei, gue bingung sama perasaan gue ke dia, gimana ya susah ngejelasinnya. Gue yakin sih lo pasti udah ada perasaan ke Gus Rey cuma masih belum sadar aja. Aza hanya terdiam sejenak dengan memikirkan sesuatu dari ucapan sahabatnya itu. Aza, ucap seseorang pria. Aza dan Maiza saling terkejut melihat sosok pria yang memanggil nama Aza. Bersambung.